Nah, ini halaman login untuk admin. Nah, ini halaman utama. Jadi halaman utama ini nanti nampil jumlah peserta yang sedang diseleksi, ada dan jumlah peserta yang udah dilayak menerima, terus yang tidak layaknya, dan total seluruh pesertanya keseluruhannya. Tapi ini nanti bisa direvisi tergantung kebutuhannya seperti apa. Lalu nanti di sini ada di menu pendaftaran. Di pendaftaran ini ada kelola waktu pendaftaran. Nah, di sini ada kelola waktu pendaftaran. Kalau bagian admin atau operator ingin mengatur waktu pendaftaran kapan, ini waktu pendaftarannya awal bulan sampai akhir bulan, masih dalam waktunya, berarti masih berlangsung. Tapi kalau tidak, ini diganti hari ini udah terlanjur, ini tahun akademiknya juga, berarti nanti sudah ditutup. Nanti kalau di form pendaftaran bagian mahasiswa juga sama, ditutup Pak, jadi gak bisa daftar. Nah, di sini ada beberapa menu, jadi bukan menu sih sebenarnya, ini submenunya. Ada peserta baru yang mengikuti seleksi. Ini ada jumlahnya 10 peserta. Di sini peserta yang telah ditetapkan, ini semua pesertanya. Ini untuk mempermudah aja biar nggak ngecek satu-satu lagi. Jadi ngecek ini yang udah ditetapkan, berarti ada 90 peserta. Ini semua dari peserta yang seleksi sama peserta yang udah ditetapkan, jumlahnya 100. Lalu untuk penambahan data itu, penambahan datanya kan ada 2 metode. Yang pertama itu import data, yang kedua pendaftaran mandiri sama pesertanya Pak. Ya. Nah, import data cuma import file Excel aja sih sebenarnya. Tapi nanti formatnya saya tentukan. Formatnya sih gak beda jauh sama dari operator itu. Jadi udah disesuaikan sama saya. Nah, ini formatnya biasa aja sebenarnya, hampir sama kayak bukan nggak sama tapi sama banget. Saya udah nyamain biar nanti gak ada perubahan lagi Pak. Jadi data master yang ditarik dari pusatnya sama banget nanti. Oke. Lalu di ujian, langsung aja untuk kriteria itu biasa aja, CRUD biasa. Ini untuk ke ujian. Nah, untuk di ujian ini nanti akan operator itu bisa membuat jadwal ujiannya kapan. Jadwal ujiannya itu berupa nama ujiannya, lalu tahun untuk angkatan berapa, tahun akademiknya. Lalu waktu ujiannya, ini saya buat 60 menit. Lalu tanggal mulai dan tanggal selesai. Kalau ini masih dalam waktu kita masih waktu perbandingan di tanggal mulai dan tanggal selesai, berarti masih berlangsung. Tapi kalau udah melebihi ini, peserta juga gak bisa ngikuti ujian, udah ditutup atau udah selesai. Ini untuk tambah ujian, sama aja sih biasa. Untuk tambah ujian itu CRUD biasa. Cuma seperti ini aja. Ini nanti yang lebih ininya ada di tambah soal. Ini tambah soal itu ada tambah soal juga, ada import soal. Biar untuk mempermudah juga, nggak satu persatu. Nanti formatnya udah disediakan juga. Jadi nanti tinggal yang paling kendala di import soal itu ya gambar Pak. Jadi ini kalau untuk tambah soal ini harus didetail dulu. Jadi lihat detail dulu. Nanti kalau udah lihat detail, nah ini tampilannya. Ada import soal, ada tambah soal. Ini import untuk bisa nambah berapa banyak soal. Ini cuma satu persatu. Nah, ini soal yang udah disediakan cuma 25 ya. Lalu ini ada hasil ujiannya langsung di sini. Ini peserta yang udah mengikuti. Nah, ada satu peserta yang belum mengikuti. Okay. Jadi pesertanya siapa aja, nanti skornya ada, berapa jumlah skor yang di Oke. Nah, ini nanti predikat mutunya ada
ini Pak ranknya. Jadi untuk baik itu 80 sampai 100, untuk cukup itu kisaran 60 sampai 78, dan untuk kurang itu di bawah 60. Mm-mm. Nah, lalu dianalisis. Ini untuk analisis, hasilnya mah sama untuk layak dan tidak layak. Tapi perhitungan sih Pak beda sama Excel, tapi hasilnya sama. Mungkin ada yang kelewat atau apa, ini mau dicek lagi satu persatu. Bedanya beda apanya maksud? Perbedaan. Beda probabilitasnya. Oh, cuman perhitungannya aja beda. Tapi Oh. hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Ya biasanya kalau nggak koma-komanya itu biasanya sih pengaruh Yang ngaruh di ya Pak, bisa aja. pembulatannya itu biasanya sih di situ. Kadang-kadang kalau kita ini kan biasanya di situ. Nggak apa-apa sih kalau cuman pembulatannya. Kalau hasil urutannya sih sama ya, hasil Sama. akhir sama. Sama banget. Oke. Nah, ini untuk bagian analisis. Di bagian analisis ini ada submenunya juga, ada 4. Yang pertama itu data training. Nah, ini bakal ditampilin data trainingnya, berjumlah 90 data. Sama sih kayak tadi di bagian pendaftaran itu. Lalu yang kedua itu ini perhitungan. Nah, ini dihitung dari data training itu. Jadi jumlahnya 90 data training itu. Lalu data training yang layaknya itu ini udah pakai refresh collection Pak. Jadi udah 63, yang tadinya 62. Tapi ini harus ditambah lagi nggak yang ininya Pak? Data training. Tapi ini salah. Udah. Tapi ini Pak nggak usah. Nggak, kalau udah buat ini
Ini yang kamu tanya, laporannya. yang kamu tanya tadi ya, laporan tadi ya. Oh, bukan laporan di Bukan. sini Pak, Oh, iya, laporan beda. dokumen. Oke. Ini laporannya gimana nih? Nah, untuk laporan, jadi ini cuma ada, bentar Pak, masih loading. Nah, ini cuma ada 2 tahun. 2 tahun itu karena ini data testingnya tahun 2020, data kebalik. Data Ya. trainingnya 2020, data testingnya 2021. Oke. Nah, kalau nanti ada yang masuk data testing yang baru 2022, otomatis nambah 1 lagi Pak. Ini jadi ngitung dari jumlah tahunnya aja itu. Iya. Nah, tapi kalau data yang belum ditetapkan nggak akan muncul di sini. Oh, jadi yang 2021 belum ada karena ada ya? belum ditetapkan. Jadi di sini nggak akan muncul. Kalau dia tampil, apa informasi yang muncul ya? Kolomnya apa aja? Oke, nomor pendaftaran. Sama sih kayak yang tadi Pak. Tapi ini saya masih belum tahu apa aja yang mau ditampilkan. Tapi lebih jelasnya sama kayak yang analisis tadi. Ada informasi program studinya nggak? Nah, itu belum ada. Oh, oke. Karena jadi di wisatanya juga masih belum jelas Pak. Iya. Jadi apa di file masternya tuh dari tarik datanya belum jelas, jadi belum ada. Oh, nggak ada pemilihan dia program studinya apa gitu, nggak ada ya? Belum ada. Jadi makanya saya belum masukin. Oke. Nah, ini data yang udah ada. Ini nampil ke semua data, tapi kalau mau nampil yang tidak layak, yang tinggal dicari yang tidak layak aja. Nah, ini untuk tampilan admin tidak jauh seperti ini aja Pak. Ini yang tidak layak. Oke, sudah, nggak apa-apa deh. Ya. Oke, berarti informasi data aslinya ya yang ini ya. Iya, jadi dari data asli. Oke. Tadi sih pengennya ada fakultasnya apa, program studinya apa di situ. Iya, jadi pada waktu kalau sekarang kalau dia daftar itu milih itu nanti pada saat dia daftar anaknya kan di yang dikti itu ya. Dia ada milih program studi, milih program studi mana tuh. Tek misalkan TI kah, SI kah, MI kah atau DKV, pilih dia di situ. Ya udah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Saya juga udah ngecek dari orang yang punya KIP Pak ke webnya. Oh gitu ya. Ada yang diterima ya? Kayak gimana? Oh ya. Nah, ini untuk admin, nanti yang masuk ke user peserta. Oke. Peserta ya. Peserta ini username dan passwordnya apakah daftar dulu? Email yang sama dengan email yang sama dia daftar ya? Yang diimport Pak. Oke. Betul. Dari yang dia daftar dari itu. Passwordnya? Passwordnya ini secara default saya kasih 12345. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi nanti bisa diatur mau sama kayak emailnya atau pakai yang lain boleh. Karena kan yang di saya kan cuma emailnya aja sih. Kalau passwordnya bisa diganti sama nomor nick boleh. Nah, ini daftar untuk tampilan daftarnya agak lemot. Ini kan ditutup Pak. Yang tadi ditutup ketika bisa. Sama aja kan ditutup itu ada nama lengkapnya apa, emailnya apa, terus password sama password sih. Nah, ini untuk akun yang belum ikuti ujian, biar nanti kelihatan ujiannya kayak gimana. Iya. Ini data diri kayak edit data pendaftar. Nanti untuk ngatur-ngatur di sini bisa diatur. Ada biodata, ini biodata pribadinya dari mana aja, nomor NIK, nomor KIP ini gak ada, tapi KKS ada.
lalu sampai ke bawah, terus ada keluarga, nomor induk, nik kepala keluarga, nama ayah siapa aja di sini, ekonominya juga, lalu di sini ada rumah, terus foto-foto rumahnya, lalu prestasinya di sini ada. Ini nggak ada prestasinya jadi kosong. Nah ya Pak, untuk prestasi, yang prestasi itu kan yang diimport dari Excel ya. Nah kalau ada 2 prestasi, ngambilnya yang paling tinggi, tergantung ngambil paling tinggi. Jadi yang ditariknya cuma 1, walaupun ada 2 di dalam Excelnya, yang ditariknya cuma 1, tapi ngambilnya yang paling tinggi. Oke. Nggak masalah atau gimana Pak kalau gitu? Jadi yang diambil 1 tuh yang buat ditampilkan di sini ya 1. Nampilnya mah semua, tapi nampil semua. untuk perhitungannya, perhitungannya ngambil yang paling tinggi aja. Berarti taunya dia tertinggi sama terendah, prestasinya ngelihat dari mana? Emang ada indikatornya di Excel-nya? Ada indikator di Excel-nya, ada kabupaten, ada internasional, ada nasional, gitu. Iya, jadi saya seleksi dulu kata-kata itunya. Berarti pertama internasional ya? Internasional. Oke, iya, sip. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau di sini tampil semua ya? Di sininya tampil semua, bisa tampil semua, tapi cuma 1 nomor sih. Walaupun semua tapi cuma 1 nomor. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi 1, tapi istilahnya tuh dalam 1 baris, tapi isinya banyak gitu ya? Iya Pak, betul. Oke. Ini perbarui data ya untuk edit data. Nah ini untuk laporan ini, kalau belum ditetapkan, di sini cuma pemberitahuan ini aja. Jadi nanti kalau udah ditetapkan, selamat Anda layak atau selamat tidak layak, tapi tergantung itu kan tetapannya dari kampus Pak. Iya. Nah ini ujian. Jadi kalau udah ditetapkan langsung muncul nama dia, Anda diterima gitu ya? Iya Pak. Tulisannya. Anda diterima atau tidak diterima. Nah ini untuk ujian itu sama kayak yang tadi, waktu mulainya kapan, selesainya kapan, lalu status ujiannya lagi berlangsung, berarti kita masih bisa ngikuti. Kalau udah ditutup atau udah selesai ya udah nggak bisa. Nanti di sini nggak bisa lihat, nggak bisa mulai. Ini dimulai. Nah ini proses ujiannya. Dari proses ujian ini yang nampil itu nama, ini nomor pendaftaran itunya sih, nomor pendaftaran KIP-nya ya. Ini waktu ini kalau waktunya habis otomatis terkirim nanti. Terkirim ya? Terkirim, tapi ada notifikasi dulu waktu habis. Oke, nanti gitu. Nah ini untuk soal ini saya masih nampilin semua data soal Pak, jadi masih belum nemu yang di random itu kayak gimana. Masalah untuk ngerandom ininya tuh ini, jadi ada kategorinya kan, ada matematika, lalu ada bahasa Inggris ini tuh. Nah tapi kalau ngerandomnya sekaligus semua bisa, cuma bedanya ada matematikanya 3 nantinya takutnya gitu, bahasa Inggrisnya jadi 2, yang kebanyakan nanti bahasa Inggris semua atau nah di situ yang jadi agak pertanyaan buat saya tuh, jadi masih nyari-nyari. Jadi ini masih 25 soal, jadi nampil semua. Sebenarnya gini kan, misalkan ada berapa jenis? 3 jenis ya? Ada 5 jenis ya. Nah 5 jenis itu ya pengetahuan umum. Nah misalkan kamu 5 jenis itu ada juga caranya dulu. Kalau dulu tuh 5 jenis itu misalkan jenis pertama matematika di random, misalkan mau ngerandom dulu, terus kemudian misalkan mau tampilin ada 25 berarti 55 di random matematika, ambil 5-nya simpen. Jadi ada tabel bank soal, ada tabel buat master soalnya, bank soal sama master soalnya. Jadi ketika matematika di random, 5 soal pertama diambil, simpen. Terus kemudian kedua pengetahuan umum, random lagi ambil 5, ambil 5 lagi, dapat 25, kesimpan di situ. Ya, terus baru ditampilin. Nah, baru dari 25 yang masuk tadi, random lagi, biar jadi anak-anak yang ujian tuh dari 25 soal yang sama itu bisa ngerandom dari situ. Jadi random posisi dia. Random posisi dari 5 soal yang pertama tuh random posisi. Jadi bisa jadi matematika di saya nomor 1, di Gagan nomor 3 atau nomor 20.
tapi jumlahnya sama 5, 5, 5, 5. Itu caranya. Jadi random dulu dari bank soal yang sebanyak, berarti kan kalau 20 misalkan kita punya 100 soal itu terdiri dari 5 jenis tadi, berarti ada 20 matematika 20 soal di random ambil 5 masukin. Pengetahuan umum random masukin. Baru dari 25 soal random lagi dapat itu. Memang jeleknya adalah soalnya sama, cuman posisi yang berbeda. Posisi kemunculan soal berbeda. Nah, cara yang kedua bisa juga seperti ini. Yang login berapa anak jadi ketika dia aktif di situ, jadi kita buatnya lebih banyak variannya. Jadi kalau misalkan yang daftar anaknya itu ada 20 anak, berarti soalnya harus lebih banyak, jangan 20. Jadi ketika kita random kita ngambil 5, jadi 5 dulu yang diambil. Jadi ketika random matematika, orang anak pertama login 20 matematika, 20 bank soal matematika itu di random, terus ambil 5 yang pertama, masukin ke database ke soal itu. Anak kedua random lagi, masukin 5 lagi soal yang kedua. Random lagi, ada kemungkinan sama, ada. Ya, tapi kalau banyak bank soalnya, kemungkinan kecil samanya sedikit, paling dia satu dari 20 anak mungkin saya dengan si A yang sama soalnya, tapi yang lain beda, seperti itu. Jadi model-modelnya gitu. Jadi bank soal yang kumpulan soal-soal itu nggak usah kita apa-apain, itu isinya semua aja. Jadi kalau ada yang nanti bikin bank soal baru, input ke situ, kasih jenisnya matematika. Nah, ambil matematika, kelompok matematika, terus random posisi aja sebenarnya, random posisi, ambil 5 pertama, tampilkan. Nah, pada saat mau nampil, anaknya mau tampil ke dalam sini, 5 soal itu random lagi, random posisi. Cuman kalau dia 5, kalau anaknya ada 20, kemungkinan besar sama. Ya, karena kan cuma 5 soal yang kita random. Tapi kalau Gagan mau, makanya soalnya harus banyak. Kalau ada yang tes 20 anak, maka kita ngambilnya jangan 20 soal matematika itu. Ambil bikin 2 kalinya 40 soal. Nah, 40 soal random. Jadi dari 20 itu ambil 5. Jadi 20, 5 pertama, 5 kedua, 5 ketiga, 5 keempat untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Gitu. Memang agak panjang sih prosesnya. Gitu. Jadi kalau mau simple kayak tadi. Jadi 10 soal matematika, Pak, saya cuma dikasih bank soalnya 10 matematika, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa, 10 itu random aja. Terus kemudian 10 random itu udah tampil, ada berapa yang tes? Ada yang tampil ada berapa? Oh, yang tes ada 10, Pak. Ya sudah, jajarin aja soalnya tuh, soal pertama, soal kedua, ketiga, atau ambil 10 itu 5 pertama, 5 kedua, 5 pertama, 5 kedua, dicoba diulangin kayak gitu. Itu model randomnya tuh gitu. Ya, jadi kan bisa aja urut nomor soal ini kan matematika kan seperti yang Gagan tunjukin kan soal kelima nih, matematika. Nah, bisa jadi di Faisal ini nomor 5, tapi bisa jadi di Budi nomor 7 misalkan. Jadi ngerandom posisi aja. Tapi kalau Gagan kan ini ngelompoknya kan berarti kan ngelompok jenisnya dulu ya, matematika dulu 5 soal. Habis itu baru pengetahuan umum 5 soal. Berarti kan 5 matematika kita random, masukin situ. 5 random, masukin situ lagi. Pilih 5 soal itu, gitu. Gitu, paham kan? Memang agak iya, kalau kamu mau, ini kan matematika totalnya berapa bank soal yang ada di database, total soal matematika yang udah kamu ikut. Oh, cuma 5 ya? 5 semua dari matematika 5. Bahasa Inggris 5, jadi semuanya masih 5. Oh, oke. Jadi semua segitu tuh. Ya sudah, berarti kalau kayak gitu, berarti soal 1 sampai 5 matematika ya? Iya. Ya, nah berarti kalau kamu mau random, pada saat si Faisal ini ngeklik, random aja soal. Ini misalkan di database-nya ID 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah, dia berarti random posisi si Faisal ini. Bisa jadi nomor 1-nya di Faisal tentang kotak internet soal nomor 5 ini isinya 9 mulai 1 dan ini bisa jadi nanti Budi nomor 1 kayak gitu. Jadi bisa bisa. Ya udah gitu aja, random gitu aja kalau kamu. Tapi nanti yang di input itu soalnya itu gak akan banyak. Ya sesuai soal yang mau ditampilin aja berarti. Iya, betul. Gitu. Betul. Ya,
sebenarnya jadi soal yang mau ditampilkan itu udah jadi kalau gagal tadi kan ada 2 tabel kan, ada tabel bank soal semuanya isinya berapa, terserah mau matematika 100 soal, mau 30 soal, mau 70 soal ya. Nah dari 100 soal itu 70 soal tadi matematika, ini kita bicara matematika ya, gagal random, ambil 5 pertamanya, simpen ke dalam tabel yang ini nih, lep gitu. Nah terus udah disimpan di situ, random lagi, random yang pertama, random yang kedua itu untuk menentukan random posisi. Jadi bisa jadi Faisal ini dapat nomor 5-nya soalnya ini, bisa jadi nanti soal nomor 5 ini ada di nomor 1 di punya orang lain kayak gitu. Karena kita menentukan tipe yang pertama matematika itu ada di 5 soal pertama. Gitu loh. Jadi bang soalnya kalau yang kayak Gagan buat ini ya berarti master soalnya ya 5 cuman punya 25 soal. Ya udah di random itu, nah cuman gitu aja. Soalnya sama semua. Ada anaknya 100 soal, soalnya sama. Posisinya sama. Ya, kayak gitu. Ya, jadi kalau untuk biar soalnya ini berbeda, maka 5 soal yang terpilih yang akan ditampilkan itu diambil dari bank soal. Kayak gini lah kan, saya punya buku bank soal matematika ada 1000 soal. Nah besok mau UTS nih, nah saya mau bikin 3 tipe soal ya, kan karena saya punya 1000 soal, saya pilih aja satu soal ini saya buat tipe 1, soal yang kedua untuk tipe 2, soal ini tipe 3, ambil 5. Nah itu kan caranya gitu. Jadi kita punya bank soal seluruh banyak soal 1000. Pada saat mau ditampilkan ke anak, saya bikin tipe A, tipe B, tipe C. Nanti yang di random adalah tipenya. Jadi kalau saya login, si Faisal login, dia ngambil soal tipe B, matematikanya ini. Gitu. Bisa juga kayak gitu. Ya. Tapi bebas. Yang penting kamu bisa nggak bukan menunjukkan ya, bisa nggak ada random, terserah randomnya random apa. Jadi pokoknya jangan sampai ada soal yang sama di nomor yang sama gitu aja lah. Bisa Pak. Bisa. Atau kalau kamu bingung randomnya udah 5 kalau di Faisal soal pertamanya matematika kan 5 soal pertama. Nah nanti kalau si Budi login matematika itu ada di nomor 21 sampai 25, itu boleh juga random gitu. Jadi jangan sama keluarnya tuh. Paham ya? Bisa itu juga. Jadi udah Faisal kamu ngerjain matematika dulu 5 nih pas soalnya kan. Terus ada si Susi jangan dulu, TPA dulu nih, 5 soal TPA. Setelah selesai tuker. Si Susi ngejar matematika, si ini ngejar TPA. Nah, modelnya gitu. Jadi 5 soal pertama, randomnya 5 gitu. Ya. Jadi bukan kita acak. Nanti soal 1 matematika, nanti balik lagi TPA, balik lagi matematika, enggak. Tapi seragam habisin dulu matematika. Setelah selesai baru tipe B yang kedua, tipe 3, 4, dan 5. Gitu. Itu aja kan, biar nggak terlalu repot. Nah kalau itu bisa Pak. Nanti kalau kayak gitu mah cuma merubah sedikit aja di controller. Tapi kalau yang tadi pakai bank soal terus randomnya itu harus merubah. Iya Dan ada juga. Ya sudah, pakai yang itu aja ya. Gitu. Yang penting ada soalnya bisa kita acak gitu ya. Iya Pak. Oke, sip. Oke, lanjut apa lagi? Kirim Ini jawaban. kalau kosong juga bisa dikirim sih. Oke. Kirim jawaban. Dia langsung tahu hasilnya nggak ya? Tahu sih Pak, tapi baik enggaknya nggak tahu. Benar salahnya dia dapat ya informasinya. Oh hasilnya. Atau